Hai, sobat trader semua. Ya, jadi hari ini gue bakal coba bikin latihan trading lagi yang ke 33 sampai atau 34 gitu, gue lupa. Yang jelas gue coba sharing nih soal latihan trading gue 33 sama 34 ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya di sini adalah kita breakdown dari setiap kasus kita trading nih. Kira-kira profit atau enggak sih? Dan kalau di dalam situasi kayak gini, apa yang harus kita ambil tindakannya? Dan mungkin di sini akan menjadi pembelajaran juga dan gue akan coba sharing secara langsungnya gitu. Karena menurut gue ya seorang trader yang bagus itu mereka itu karena experience-nya yang cukup matang. Karena teori ya emang kita ngerti teori, tapi kan kalau implementasi itu dua hal yang berbeda. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran bisa simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi gue akan share screen ke sobat trader semua. Teman-teman yang penasaran bisa simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi gue akan share screen ke sobat trader semua. Nah, jadi di sini basically gua bentar ya, agak gue close dulu, close. Oke, taruh atas. Nah, jadi seperti yang kamu lihat ya, ini di eh, kurva H4 ini gue pakai XAU US dollar ya. Jadi ini gua trading di gold ya, XAU US dollar. Nah, di sini kita melihat dulu nih, kira-kira kurvanya kemana sih? Ya, kamu lihat nih di sini tuh. Dia itu cenderung untuk naik sebenarnya. Tapi ketika kamu lihat di M30, apa yang terjadi? Dia udah mulai turun tuh. Nah, kan harusnya dia bikin higher high kan, tapi di sini ketika dia udah higher high, ternyata higher low. Nah, berarti kan indikasi dia bakal ada perubahan. Nah, kita bisa lebih jelasnya lagi. Gue misalkan pakai, gue nggak tahu ya, lo udah di setting atau belum nih guys. Ya, jadi kalau gue di sini udah nyeting Bollinger Band, tapi kalau teman-teman belum nyeting bisa juga Bollinger Band pasang di 22 ya. Seperti yang gue ajarin sebelumnya. Dan ini kan di M30 ya. Kamu bisa lihat sendiri H4-nya tuh. Kamu udah lihat. Ya, dia tuh turun sebenarnya. Di M30 dia udah melewati daripada yang ada di sini nih, garis support yang ada di sini. Berarti harusnya akan ada perubahan tren. Seenggaknya lah, lo bisa sampai sini kali ya. Untuk aman lo akan ambil di sini aja sih menurut gua. Jadi take profit lo bakal di poin ini nih. Kalau gua sih ya tak tuh di 19.18. Stop loss gua akan di stop loss gua akan di sini mungkin ya. Stop loss gua akan di sini ya. Stop loss gua akan di sini di 19.31. Oke, 19.18 berarti gue take profit. Gue masuk order baru ya. Di sini gue pasang dua lot aja. Dua lot ambil untung gue adalah 19.18. 19.18. Nah, stop loss gue di 19.31. Di 19.31. 31. Oke, ya. Oke, sip. Berarti kan gue tinggal ke bawah kan, sell. Nah, kenapa gue sell juga? Karena lo harus lihat di sini. Ya, dari 1 menit. Setelah lo lihat, lo harus dari 1 menit. Kalau 1 menitnya dia turun, ya potentially dia turun. Jadi biasanya tuh kurva 1 menit ini juga sangat gue lihat ya. Selain daripada kita lihat dia udah eh, apa ya melewati batas supportnya yang ada di sini, ya udah gitu. Tapi gue ngelihat dari M1 juga dan dari kurva gedenya. Kalau ini ternyata dia break ya guys ya sampai udah di sini nih, sampai sudah di 19.18 ya berapa sih ini? 19.06. Oh berarti udah break nih. Kalau break ya berarti kita hitung aja nih. Berarti dari awalnya berapa tinggal ya kamu hitung nanti breaknya tuh bakal sampai mana. Oke, itu sih. Nah, nanti kita lihat hasilnya apakah positif atau enggak. Oke, ternyata setelah 1 jam 2 jam berlalu, gue take profit di $566 jadi sesuai ya dengan TP dan SL gue juga. Jadi gue kena di 556 atau $566. Jadi itu udah cukup lumayan ya guys ya. Well, pembelajarannya apa dari studi kasus kali ini? Ya pembelajarannya adalah kalau misalkan tren itu kita harus baca apakah dia masih trending ke atas ataukah dia masih trending ke bawah, kita harus lihat ya.
kadang tren itu suka bisa patah guys ya. Jadi kita misalkan ngelihat trendingnya naik terus ya, tapi ternyata lama-kelamaan itu dia bisa balik arah gitu ya. Kayak misalkan pada saat ini dia trennya balik lagi arah ke bawah ya. Dan gue bisa nge-spot itu. Karena ya itu tadinya kan dia higher high, ternyata jadi higher low. Nah, ketika dia udah higher low ya atau puncak apa atasnya itu terus yang satunya lagi di bawah, ya udah berarti itu akan potensi dia akan break. Makanya kenapa gue bisa pasang posisi sell dan ternyata itu benar karena kayak gitu guys. Jadi ketika lo pasang posisi itu nggak selalu benar dan kebetulan gue dalam posisi yang tepat. Sesekali dua kali lo kena stop loss itu adalah hal wajar. Tetapi ada yang namanya ketika lo kena stop loss lo langsung balik gitu, balik arah. Jadi kayak misalnya lo kena stop loss berapa nih, lo jangan baper dulu. Lo pasang posisi sebaliknya. Ya, di situ baru akan hasilnya lebih gede lagi biasanya. Kalau gue sih begitu. Well, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat juga. Dan ya bagus, hari ini di latihan trading gue hasilnya positif. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari latihan trading sebelumnya juga bisa dicek. Atau mungkin teman-teman yang mau daftar di platform Cyber Future untuk mulai berinvestasi ataupun trading di saham luar negeri maupun di foreign exchange, kamu bisa cek aja di kode referral gue yang ada di bawah. Nanti lo bisa dapat diskon komisi sebesar 20%. Lumayan kan untuk mulai dapat diskon komisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.